Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau P2K2. Yang kedua, salat bersalam tak lupanya kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk sama-sama hadir ya dalam pertemuan kita pada hari ini. Apa kabar ibu? Sehat, Pak. Jadi pada hari ini kita akan berbagi pengalaman ya, berbagi pengalaman. Kalau pengalaman tentu lebih banyak ya pengalaman ibu daripada saya ya, karena umur ibu tentu jauh lebih tua dari saya. Jadi kita akan sharing pada hari ini yaitu pada modul 2 ibu, yaitu pengelolaan keuangan keluarga dan perencanaan usaha. Dan kita akan masuk yang sesi pertamanya adalah bagaimana caranya mengelola keuangan keluarga. Ibu sekalian, ada kendala dengan masalah keuangan keluarga? Ada, Pak. Jadi biasanya ya rata-rata kita memiliki masalah keuangan keluarga ya. Dalam satu bulan itu tentu ada yang namanya pendapatan, ada yang namanya pengeluaran ya. Di sini kita akan belajar ya, sharing ilmu pengetahuan, berbagi pengalaman, bagaimana caranya keuangan keluarga ini antara pendapatan dan pengeluaran itu seimbang ya. Jadi sebelum itu kita akan masuk dulu. Di sini manusia itu kan ada kebutuhan, ada keinginan ya. Kebutuhan itu apa Bu Ibu? Kebutuhan itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi Bu Ibu. Tidak boleh ditunda. Kalau ditunda nanti akan mengganggu keberlangsungan hidup kita ya. Sedang keinginan ini adalah bisa ditunda Bu Ibu. Bisa ditunda ya. Jadi antara keinginan dan kebutuhan itu tentu berbeda ya. Maka dalam satu bulan itu kita akan prioritaskan kebutuhan dulu, baru nanti kalau ada sisa keuangan kita baru kita penuhi keinginan. Di sini contohnya ya, Ibu Lili dan Bapak Rusli ya, kita akan melihat bagaimana pendapatannya. Jadi Ibu Lili ini bekerja ya, bekerja 2 hari dalam seminggu, dan Bapak Rusli bekerja 4 hari dalam seminggu. Dan satu kali bekerja, Ibu Lili ini memiliki pendapatan 30.000. Sedangkan Bapak Rusli 75.000 per hari. Kemudian kita kalkulasikan rata-rata pendapatan ibu ada nggak dalam satu hari itu berapa? Kalau bapak-bapak tentu ya ada yang punya penghasilan tetap dan ada juga yang memang tidak ada penghasilan tetapnya. Ada yang serabutan ya. Kalau Ibu Lili dan Bapak Rusli ini ada penghasilan tetapnya Bu Ibu. Kemudian ada bantuan PKH ya. Bantuan PKH itu yang biasa kita terima per 3 bulan ya. Kalau sekarang kan per bulan kita terima karena ada COVID-19. Jadi Bapak Rusli dan Ibu Lili ini memiliki pendapatan ya, digabung antara bantuan PKH juga, kemudian BPNT, maka ada pendapatannya Bu Ibu 1.700.000. Kemudian akan kita hitung pula pengeluaran kita yang rata-rata kita keluarkan dalam setiap bulannya atau setiap harinya. Contohnya uang jajan anak berapa orang? Namanya 3 ya, SD, SMP, SMA. Tentu ini berbeda pula ya jajannya ya. Jajan anak, kemudian ada namanya tas sekolah anak, dan kebutuhan pokok kita ya beras, telur, pokoknya yang kita keluarkan yang rutin setiap bulannya. Maka semua pengeluarannya ada 1.900.000. Jadi minus Bu, 200. Jadi minus ya, minus 200. Jadi karena minus ini, agar tidak ada minus maka akan
kita press ya pengeluaran kita. Nah, di sini nanti umpamanya kalau Bu Rusli dan Bapak Bu Lilina Rusli ini ya, umpamanya belanja hariannya 20.000 ya. Mungkin akan kita cari yang agak sedikit harganya ya. Kemudian umpamanya harganya 30.000, kemudian kita press menjadi 10.000 dan sebagainya. Kita utamakan dulu kebutuhan pokok kita. Kemudian karena minus tadi, tentu kita akan apa ini? Berutang ya untuk memenuhinya. Kalau tidak, tentu akan mengganggu ini, mengganggu kehidupan kita ya. Makanya kadang-kala kita akan ini gali lubang tutup lubang. Jadi setiap bulan itu karena pengeluaran lebih besar dari pendapatan, ini kita meminjam. Dan begitu seterusnya ibu sekalian. Dan ini akan berdampak kepada keuangan kita. Kita akan terus meminjam dan sebagainya ya. Di sini kita akan coba ya bagaimana caranya mengelola keuangan kita sehingga balance ya, balance itu seimbang antara pendapatan dan pengeluaran. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah hitung jumlah pendapatan dan pengeluaran satu bulan. Nah, jadi catat dulu ibu, umpamanya pendapatan kita sebulan itu berapa gitu kan, seperti Ibu Lili dan Bapak Rusli tadi, berapa pendapatan kita setiap bulan yang kita terima lah, yang kita terima dan setiap bulannya. Kemudian berapa pengeluaran kita? Nah, kalau Bu Lili ya dan Bapak Rusli pengeluarannya ini ya. Jadi sesudah kita tulis pendapatan dan pengeluaran, kemudian kita akan upayakan jumlah pengeluaran seimbang dengan jumlah pendapatan. Jadi kita seimbangkan, kita balancekan antara pendapatan dan pengeluaran dalam satu bulan. Apalagi yang harus kita lakukan Ibu? Memang jika minus juga keuangan kita, sudah kita rencanakan, sudah kita catat keuangan kita, pendapatan kita, pengeluaran kita, tapi rupanya minus juga, maka solusinya adalah bisa dengan berhutang ya, tapi dengan cara yang matang, dengan direncanakan ya. Atau kalau memang ada uang tabungan, kita tutupi dengan uang tabungan ya. Uang tabungan kita tentu biasanya yang rajin menabung tentu ada ya tabungannya, walaupun tidak banyak ya. Kemudian kalau tidak ada tabungan, inilah yang akan kita lakukan adalah meminjam ya. Meminjam tentu direncanakan dengan yang matang ya. Apa yang harus kita perhatikan kalau meminjam itu? Pertama, kita sesuaikan kondisi kita, kondisi pendapatan kita. Kemudian kita cari pengembaliannya yang paling kecil ibu sekalian. Jangan sampai pula nanti kan minjam ke rentenir dengan bunga yang besar ya. Ini yang maka mengakibatkan kita sendiri yang susah. Jadi kita cari tempat yang minjam yang bunga pengembalian itu yang terkecil ya ibu sekalian. Dan jangan meminjam kalau tidak terpaksa sekali ya. Tapi kalau memang terpaksa juga tentu kita akan meminjam, tapi dengan perencanaan yang matang. Kemudian dalam hal ini ya, agar tidak minjam ini ada juga tips-tips bagaimana kita menabung ibu sekalian. Jadi untuk mengatur keuangan tadi ya, namanya minus juga ya pengeluaran kita setiap bulan itu karena pendapatan kecil, maka caranya adalah menabung ibu. Menabung itu tidak harus banyak ya, tapi harus konsisten. Contohnya apa lagi nih ya, tips-tips menabung ini? Yang pertama itu adalah tentukan tujuan kita. Kalau mau menabung tujuannya apa? Namanya untuk bayar uang sekolah anak, ya kan? Ketika anak masuk sekolah baru nanti. Kemudian apa lagi? Buat perencanaan menabung untuk mencapai tujuan tersebut. Rencana apa? Namanya walaupun kecil ibu, namanya 5.000 ya sehari atau 2.000. Tapi ini konsisten kita lakukan sampai nanti benar-benar tujuan itu tercapai. Yang ketiga adalah sisihkan uang untuk tabungan sejak awal, bukan menunggu sisa pengeluaran. Jadi kalau kita menunggu uang berlebih itu sangat kecil ya, sangat kecil kemungkinannya. Tapi ketika ada uang, kita langsung menabung sekalian. Kita menabung ya. Ketika ada uang langsung menabung walaupun tidak banyak. Contoh 5.000 tadi ya dalam satu hari, atau sekali 2 hari 5.000. Tapi ini konsisten kita lakukan setiap harinya atau setiap bulannya.
Selanjutnya menabung tidak harus banyak ya, asalkan rutin. Kemudian menabunglah dengan disiplin. Nah, jadi ini tadi kalau menunggu uang berlebih tentu tidak mungkin ya, karena kalau pengeluaran kita besar, pendapatan kecil, tentu ini akan sulit uang berlebih. Maka kalau menabung tidak harus menunggu uang berlebih ya, tapi ketika ada uang langsung kita tabungkan dengan disiplin Ibu sekalian. Dan jangan ambil apa yang ditabung ini sebelum tujuan tadi tercapai. Contohnya untuk anak SMA ya, uang masuk itu mungkin sekarang ini adalah 2 juta Ibu sekalian. Jadi sebelum sampai 2 juta, jangan diambil ini tabungannya, tetap kita tabung. Kadang-kadang kan ibu-ibu ini mamanya ada kebutuhan mendesak, tapi karena ada tabungan langsung diambil. Nah, ini tidak disiplin ya, tidak konsisten namanya. Jadi kita konsisten, kita disiplin untuk mencapai tabungan tadi. Ada pertanyaan Ibu? Ada Pak. Nah, kalau nanti apa ya, ada masalah dengan keuangan, ini tipsnya ya. Mamanya kalau lebih besar pengeluaran pendapatan tadi, maka caranya adalah meminjam tapi dengan perencanaan yang matang. Tapi sebelum itu kita harus membiasakan diri dengan menabung Ibu sekalian. Dengan menabung itu tentu hal ini akan membantu kita Ibu dengan sesuatu yang terdesak gitu namanya, atau dengan tujuan tadi. Oke Ibu ya, paham? Paham ya? Jadi nanti akan kita sambung lagi. Untuk sementara kita cukupkan sampai di sini dulu Ibu. Nanti kalau tidak paham akan kita ulang kembali. Kita akan belajar lagi, sering lagi ya Ibu sekalian. Cukup sekian, terima kasih atas perhatiannya. Dan kesimpulannya Ibu sekalian, kesimpulannya yang akan saya sampaikan yang pertama itu, hitung dulu pendapatan kita berapa, pengeluaran kita berapa, kemudian pisahkan kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan tadi adalah sesuatu yang harus dipenuhi, tidak boleh ditunda ya. Kalau ditunda akan mengganggu keberlangsungan hidup kita. Kalau keinginan itu bisa ditunda Ibu. Contohnya apa kebutuhan tadi? Seperti makanan sehari-hari lah ya, beras, lauk pauk dan sebagainya. Keinginan contohnya tas baru, baju baru, sebagainya. Kemudian setelah kita catat pengeluaran pendapatan, kita bandingkan, rupanya minus, kita press lagi, kita namanya ada sedikit yang bisa kita press pengeluaran kita. Kalau tidak juga, maka kita pakai alternatif ya, dengan cara meminjam, tapi meminjam itu penuh dengan perencanaan. Selanjutnya kalau memang ada tabungan, kita pakai tabungan. Tips menabung tadi sudah sampaikan ya, harus disiplin. Uangnya tidak harus banyak ya, tapi harus disiplin, konsisten, dan harus punya tujuan. Oke Bu sekalian, cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.